Kita menuju ke isu viral yang pertama di paruh pertama di Power Breakfast. Ini adalah informasi mengenai utang holding Perkebunan Nusantara atau PTPN 3 mencapai 41 triliun rupiah. Padahal industri kelapa sawit dalam negeri justru mencatatkan keuntungan selama beberapa tahun belakangan ini. Wah, Menteri BUMN Erick ya? Thohir mengaku heran sebab swasta berhasil mencatat kenaikan pendapatan di sektor kelapa sawit. Perusahaan plat merah justru membukukan kerugian hingga utang yang menggunung. Nah, pemegang saham memang sudah memfasilitasi PTPN 3 dan 50 kreditur untuk menyepakati adanya restrukturisasi utang perseroan, di mana proses itu melalui penandatanganan interkreditor agreement dengan anggota kreditur sindikasi USD dan juga SMBC Singapura selaku agennya. Dan kita akan lihat ya, Wiki, komentar yang masuk nih melalui Instagram IDX Channel. Ya. Yang pertama, Wiki. Dari Alfi Aldi 1, swasta sama BUMN memang beda. Ini mungkin dia bicara ataupun berkomentar mengenai tata kelola perusahaannya. Kalau kita bicara mengenai tata kelola di perusahaan swasta sendiri memang fully profesional gitu. Kita tidak kemudian mengatakan bahwa tata kelola perusahaan dari perusahaan BUMN itu tidak profesional, tapi kemudian ada hal-hal lain lah seperti misalnya public service obligation, yang kemudian juga nilai-nilai profesionalismenya tidak terlalu bisa terpenuhi karena ada penugasan-penugasan dari pemerintah yang juga harus dilakukan, dan secara tata kelola juga birokrasi dan lain sebagainya ini juga masih berlapis dan kurang transparan lah ya. Itu kemudian membedakan kinerja antara perusahaan BUMN dan juga swasta. Oke, kamu saya angkat jadi dirutnya. Oke. Kalau kamu Menteri BUMN ya, kamu janji ya akan aku jadi dirut perusahaan BUMN ya. Oke, dicatat PTPN 3 Wiki. Baik. Kita ke Tera Agustian. Biasalah plat merah dari sektor manapun banyak yang kayak gitu karena merasa tanggung jawab pemerintah. Jadi manajemen suka asal-asal sama anggaran. Oke, aku jadi ingat sama meme yang kemarin heboh. Biasalah. Nah, ini yang kedepannya kita harapkan apa ya? Jadi masukan lagi untuk pemerintah bagaimana agar BUMN yang memang membuat hutang sampai triliunan rupiah itu gimana ya agar segera diatasi nih, Wiki? Ya, sebetulnya itu juga berpulang dari treatment pemerintah kepada perusahaan BUMN sendiri. Misalnya ada piutang dari BUMN yang kemudian masih ada di pemerintah belum lunasi, itu kan mengganggu cash flow ya. Ketika mengganggu cash flow, nanti kemudian ketika ada sebuah kebutuhan operasional yang membutuhkan dana tapi uangnya belum ada, mengajukan untuk penyuntikan modal dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya membuat perusahaan BUMN merasa kayak yaudahlah kalau ada apa-apa nanti juga disuntik dananya sama pemerintah gitu. Jadi saya rasa ya harus dimulai dari treatment pemerintah ke perusahaan BUMN. Dari situ sebetulnya bisa trigger perusahaan BUMN untuk kemudian bisa lebih profesional lagi. Oke, bagaimana kalau semuanya IPO saja untuk perusahaan BUMN biar lebih transparan kan? Itu juga bisa. Oke. Oke.